Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Hari ini kita memasuki bulan yang kedua di tahun 2024. Kita patut bersyukur karena kita boleh melewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Dan biarlah di sore hari ini kita boleh memberikan syukur kita karena kebaikan, karena kasih Tuhan kita ada di tempat ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau menyatakan bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga Tuhan mau mengorbankan dirinya bagi kita semuanya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kami semuanya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari dengan segenap hati kita menyatakan terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah, Engkau layak untuk menerima segala pujian dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Sekali nyatakan dengan penuh cinta kita. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Mari sembah, haleluya. Kami sembah, hanya Engkau Tuhan yang layak terima pujian, layak terima hormat. Haleluya, 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 haleluya.
kami sembah, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami sembah. Haleluya, Engkau baik, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, sebab Kau yang layak terima pujian. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Dengan segenap hatimu nyatakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kami sehingga Tuhan mau berkorban menggantikan dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan, untuk anugerah Tuhan. Apabila kami hari ini ada, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan kami rindu biarlah kami boleh beribadah bersama, memuji, memuliakan Engkau. Biarlah Engkau sendiri boleh senangkan melalui puji-pujian kami. Terlebih lagi Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semuanya. Berbicara atas kami semuanya, kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyatukan hati kita, kita akan sama-sama menaikkan syukur kita, karena kasih Tuhan ada bagi kita semuanya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari suka cita semua di dalam rumah Tuhan dengan segenap hatimu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam lu. Sekali lagi nyatakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari
sukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua Di dalam rumah Tuhan, mari sukacita semua. Di dalam rumah Tuhan, mari sukacita semua. Di dalam rumah Tuhan. Haleluya, kita boleh bersukacita karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya, kita akan naikkan pujian hari ini, kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara semua. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita mau tunjuk kiri kanan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau persiapkan hati kita pada sore hari ini
Kita sudah naikkan pujian kita sudah bersuka cita. Tiba saatnya kita mau persiapkan hati kita yang terbaik untuk menerima taburan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita mau katakan kasih Yesus indah dalam kehidupan kita, menghiasi hati dan jiwa kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dengan sepenuh hati kita mau katakan kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, waktu dan tempat saya aturkan kepada hamba itu, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan kami haturkan di hadapan Tuhan saja bagi kemuliaan nama-Mu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan, bersabdalah kepada kami. Kami siap mendengar, kami mau buka hati kami seluas-luasnya. Kami buka telinga pikiran kami untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Dan biarlah hati kami menjadi hati, tanah hati yang baik. Supaya ketika benih itu tertanam, bisa mengakar, bertunas,
bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah pertobatan. Roh Kudus pimpin hamba dalam segala kekurangan hamba, dimampukan menjelaskan, menyampaikan apa yang jadi maunya Tuhan, dan Roh Kudus mampukan seluruh jemaat untuk kami menangkap, mengerti, bahkan melakukan firman Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagimu dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Silahkan duduk rekan-rekan pujian penyembahan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Waduh, gimana? Sehat semua? Puji Tuhan. Baik ya. Hawanya syahdu. Dari berangkat hujan. Bonyoman gini-gini, Buyoto gini-gini gitu kan. Dingin. Enaknya buat tidur. Semoga apa yang nanti saya sampaikan tidak menjadi dongeng penghantar tidur gitu ya. Waduh kok enak banget gitu kan. Hawanya dingin, apalagi nanti kan musik instrumennya bunyi, terus ada yang cerita. Wah pas banget itu ya. Jadi dongeng penghantar tidur. Tapi tidak, kita mau siapkan hati untuk kita menerima benih firman. Dan biarlah apa yang disampaikan ini boleh jadi berkat buat kita. Amin. Siap dengar firman Tuhan? Kita masuk tema bulan Februari, Remain in Christ Love. Wah kalau Februari itu mesti tentang love gitu kan. Karena Februari itu ada hari tanggal 14 Februari. Hari apa itu? Salah, itu coblosan bukan Valentine ya. Itu hari coblosan. Bapak Ibu sudah menentukan 01, 02 atau 03? Ada ya, 0-0 adu penalti berarti ya. Siapapun yang nanti dicoblos, Bapak Ibu Saudara, yang penting kita berdoa yang terpilih itu terbaik dari Tuhan. Amin. Mau 01, mau 02, mau 03, kita tetap harus nempelnya sama Tuhan. Ya. Temanya hidup dan tinggal dalam terang kasih Kristus. Nah, ini bukan ayat natsnya, tapi ayat ini harus kita baca karena ini yang menjadi benang merah dengan tema bulan Januari. Tema bulan Januari itu apa? Hidup dalam pendamaian dengan Allah atau live in harmony ya. Kita mau baca bersama-sama 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 15. Monggo Bapak Ibu biar enggak kademen, kita ikut baca, jadikan pita suara kita ikut bergerak gitu ya, biar enggak kedinginan. 2 Korintus 5 ayat 14, ayat 15, 2, 3. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara, siapa yang di sini berdosa? Semua lah ya. Bahkan bukan cuma di ruangan ini, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang berbuat dosa. Upah dosa apa Bapak Ibu? Maut atau kematian. Artinya semua orang yang berdosa, atau ya semua orang saja, karena semua orang berdosa ya, semua orang itu pasti harus membayar konsekuensi dosa atau maut, mati. Betul? Karena semua orang berbuat dosa, upah dosa itu maut. Nah, mautnya, matinya bukan sekedar ketika Bapak Ibu Saudara menghembuskan nafas terakhir, oh aku mati. Oh enggak. Tapi mati di sini berbicara mati kekal, di mana kita, bagian kita bukan di surga, tapi bagian kita di neraka. Upah dosa itu maut, dosa itu konsekuensinya ya kebinasaan kekal, sudah, titik begitu. Nah, tapi syukur kepada Allah, dikatakan bahwa Kristus itu telah mati untuk semua orang. Siapa yang harusnya mati? Semua orang. Tapi Kristus telah mati untuk semua orang. Berarti semua orang itu sudah tidak perlu lagi mengalami mati kekal. Kematian kekal sudah dibayar oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu bersyukur enggak akan hal itu? Halo? Bersyukur enggak? Atau biasa saja? Memang sudah seharusnya lah Tuhan mati bagi saya. Kan Tuhan itu Tuhan. Ya harusnya mati. Atau Bapak Ibu Saudara merasa bahwa saya memang tidak pantas. Tapi kenapa ya kok Tuhan mau ya membayar hidup saya yang porak-poranda ini. Harusnya kita bersyukur. Nah ini adalah bukti bahwa Kristus sangat mengasihi
manusia. Kristus sangat mengasihi kita. Amin. Nah, inilah terang kasih Kristus. Bahwa dia mau mati memberikan kita kehidupan kekal. Ini terang kasihnya. Ayat berikutnya, slide berikutnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya mau Bapak Saudara mendengarkan lagu ini. Bisa dinyalakan suaranya Pak Iwan? Ini lagu lama ini. Tapi mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang tahu. Ayo Mas Nurus. Ya, ini dia lagunya. Lagu lama sekali ya. Volumenya boleh dibesarkan Pak Iwan. Kalau bukan kasih, sudah hanya cerita, tiada yang ku rasa. Kalau bukan kasih, di bukit Golgota
Ya. Oh, ini lagu lama sekali. Mbah Kakung masih ingat lagu ini enggak Mbah Kakung? Mbak Uti? Ingat ya lagu lama sekali. Bu Yoto masih aman ya, tahu ya? Tahu ya? Lupa-lupa ingat, kalau yang angkatan-angkatan sekarang mungkin enggak ngerti. Dito tahu? Enggak tahu. Ini menandakan bahwa emang ini lagu lama sekali gitu ya. Pak Ruli tahu? Enggak tahu juga? Wah, berarti saya seangkatan Mbah Kakung. Bapak Ibu, kalau bukan kasih itu surga hanya cerita loh. Maksudnya gimana? Ini lagu tuh bilang begini loh. Kalau bukan karena Allah mengasihi kita, surga itu cuma cerita buat kita. Kita nggak akan pernah bisa menginjakkan kaki di sana. Kalau bukan karena begitu besar kasih Allah bagi kita. Nggak bisa itu yang namanya Samuel basis kita itu merasakan sejuknya surga mulia kalau bukan karena Allah mengasihi kita. Betul enggak Sam? Nggak bisa, kita cuma bisa bayangkan. Tapi karena Allah mengasihi kita dan kita mau percaya kepadanya, kita beriman kepadanya, surga bukan cerita, tapi surga itu sebuah kepastian. Kuncinya sudah di tangan Bapak Ibu Saudara. Kita sudah akad untuk serah terima kunci. Ya, tinggal nunggu kapan masuknya aja. Mau masuk sekarang? Kok terus ketawa loh. Lo mau masuk sekarang loh, surga loh. Di dunia itu penuh dengan penderitaan gitu kan. Samurat, kolesterol gitu kan. Cicilan tagihan gitu kan. Wah gitu. Surga itu mulia, indah gitu kan. Berjumpa dengan kekasih hati Yesus Kristus. Wah enak gitu rasanya ya. Dan itu semua akan menjadi kepastian bagi kita. Tapi itu semuanya bisa terjadi karena apa? Karena kasih. Bapak Ibu Saudara, kita merenung sejenak yuk. Seandainya Kristus tidak mati menggantikan hukuman mati kita akan tetap berada dalam kegelapan. Betul? Bahkan lebih daripada itu Bapak Ibu. Kegelapan ini tuh mengurung kita. Kita terkunci di dalamnya, terkurung. Kita akan tetap tersesat, kita tetap hilang, tetap mati, tetap binasa, tetap sengsara. Sampai kapan? Untuk selama-lamanya. Ketika hidup sengsara, tersesat, binasa, nggak punya pengharapan, nggak punya damai sejahtera, susah, nelongso, sengsara. Ketika mati, masuk dalam neraka jahanam yang mengerikan, di sana hanya ada kertak gigi dan ratap tangis, kita sengsara. Sampai kapan? Selama-lamanya. Wah, itu ngeri. Tapi syukur kepada Allah, Kristus mati menggantikan hukuman mati kita. Kalau bukan karena kasih Allah kepada manusia, manusia hanya bisa memimpikan terang. Kehidupan yang sebenar-benarnya itu cuma mimpi. Tapi tidak bagi kita. Kita semua akan menerima kepastian itu. Amin. Tinggal tunggu waktu aja. Berikutnya Mas Nunus. Ini ayat yang akan kita pelajari di bulan Februari. 1 Yohanes 2 ayat 8 sampai 11. Kita akan buka ayatnya. Saya akan baca, Bapak Ibu simak di Alkitab masing-masing. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 8 sampai 11. Silahkan dibuka Alkitabnya, handphonenya, tabletnya, puyernya. 8 sampai 11. Sudah ketemu? Sudah ya, saya akan baca. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar memahami dimensi yang baru. Januari sampai Juni kita akan belajar dimensi baru. Januari kemarin kita belajar dimensi pendamaian dengan Allah. Kita nerima damai sejahtera. Kita teduh. Kenapa? Karena saya bisa memanggil Tuhan saya dengan sebutan Aba, Bapa. Sudah damai nih hubungan saya dengan Allah. Tenang. Nggak perlu takut, nggak perlu cemas, nggak perlu resah, gelisah, karena Bapa menerima saya sebagai anaknya. Tenang, dimensi yang kemarin kita pelajari di bulan Januari.
Di bulan Februari, dimensi yang akan kita pelajari adalah dimensi terang kasih Kristus. Di mana kita menerima secara penuh, di dalam terang kasih Kristus ini ya, misalkan ini terang kasih Kristus, saya berada di bawah terang. Di mana di bawah terang kasih Kristus ini saya menerima secara utuh, secara penuh. Apa? Sukacita. Apa? Pertolongan, pemeliharaan, damai sejahtera, pertolongan, pengharapan. Semua bentuk ungkapan kasih Bapa kepada anak-anaknya itu kita terima, kita punya. Percaya enggak Pak Ruli? Bahwa damai sejahtera dianugerahkan. Percaya enggak Bu Nyoman? Pemeliharaan diberikan. Percaya enggak? Masih bisa ngalami dagangan sepi? Masih. Tapi masih bisa makan? Itu pemeliharaan Tuhan. Betul? Mbak Dita cicilan banyak atau sedikit? Banyak, tapi masih bisa jajan, itu pemeliharaan Tuhan. Sepakat enggak? Bioto dagangan rame terus? Pernah sepi? Pernah. Katanya kok sering Bu. Tapi masih terpelihara? Masih. Apa yang diinginkan, bukan cuma kebutuhan loh. Kita pengen apa masih bisa beli enggak? Itu pemeliharaan Tuhan. Nah, kita hidup dalam terang kasih Kristus dan kita menerima secara penuh itu semua. Sukacita, damai sejahtera, pertolongan, pemeliharaan, semuanya kita terima. Tapi kita bukan anak-anak murahan yang cuma nerima. Di dalam terang kasih Kristus itu kita menikmati berkat Tuhan, tapi kita ternyata juga punya tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita di dalam terang itu. Apa tanggung jawabnya? Nanti kita akan belajar. Berikutnya Mas Nunus. Lalu bagaimana kita hidup dalam dimensi terang kasih Kristus? Gimana caranya? Yang pertama, syukurilah. Terang kasih Kristus telah bersinar dan kegelapan sedang lenyap. Bapak Ibu kita perlu bersyukur. Terang kasih Kristus itu bercahaya kepada kita. Kepada Yonat, kepada Mas Adris, kepada setiap kita semua. Terang kasih Kristus bercahaya. Dan kegelapan sedang lenyap. Bapak Ibu, coba perhatikan ayat yang nanti kita baca. Berikutnya Mas Nunus. Ayat yang ke-8 ini, coba perhatikan. Ayat 8. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap. Dan terang yang benar telah bercahaya. Terang yang benar telah bercahaya. Artinya sudah bercahaya. Tapi kegelapan bukan telah lenyap, tetapi sedang. Apa bedanya sedang lenyap dengan telah lenyap? Kalau telah lenyap berarti betul-betul hilang, betul-betul lenyap. Tapi kalau sedang lenyap berarti masih ada enggak kegelapannya? Masih. Jadi Bapak Ibu, terang yang benar ini sudah bercahaya pada kita. Terang yang benar itu adalah Kristus itu sendiri, sudah bercahaya. Tapi kegelapan sedang lenyap. Kenapa kok dikatakan kegelapan sedang lenyap? Lah, gampangnya, buktinya, Bapak Ibu Saudara percaya Yesus enggak? Percaya. Terima keselamatan? Terima. Masih jatuh dalam dosa? Nah, itu kan buktinya. Berarti kegelapan belum sepenuhnya lenyap. Kegelapan itu sedang lenyap. Bagaimana kegelapan bisa sepenuhnya lenyap? Gimana caranya supaya kegelapan bisa sepenuhnya lenyap? Bapak Ibu, teruslah tinggal dalam terang kasih Kristus. Maka kegelapan ini akan lama-lama lenyap dengan sendirinya. Amin. Karena ketika orang berada dalam terang kasih Kristus, maka dia hidupnya akan terus merasakan Kristus itu menolong, menyertai, memberkati, tapi juga menelanjangi dosa. Gimana caranya Yesus itu Allah menelanjangi dosa-dosa kita? Ketika kita mendengarkan firman. Ketika kita mendengarkan firman misalkan, firmannya bicara mengenai kesabaran. Lalu firman Tuhan, hamba Tuhan, entah saya, entah hamba-hamba Tuhan yang lain berbicara mengenai mari kita sabar, jangan dikit-dikit itu gampang marah, gampang emosi, mari kita sabar dan seterusnya. Nah gimana firman itu menelanjangi dosa? Ketika kita mendengar terus kita merasa, oi kok aku kena, saya kenal, ini saya nih gitu. Nah itu firman menelanjangi dosa kita. Ya, nah ketika itu yang terjadi responnya jangan terus ditolak, jangan terus aku meneh.
Jangan iki Om Daniel duwe masalah apa to karo aku gitu kan. Angger-angger minggu mesti yang kena aku terus loh. Saya lagi, aku terus gitu. Padahal memang firman sedang menelanjangi dosa-dosa kita. Terang kasih Allah sedang menelanjangi kita. Tapi kita punya respon untuk tetap tinggal dalam terang kasih-Nya Tuhan, membiarkan firman ini akan terus menelanjangi dosa kita dan membawa kita semakin hidup benar, atau kita merasa nggak nyaman, wes noralah, wes nggak usah ke gereja, nggak usah ibadah, atau ibadah tapi serasa dirungokke firman nih, anggur ngurangin firman mesti kok salah terus, masa bertahun-tahun saya ikut Yesus, belasan tahun, puluhan tahun saya ikut Yesus, kok hidup saya salah terus, wah ini yang salah ini firmannya ini yang salah yang khotbah nih, masa aku ora tahu bener. Jadi kita menolak ketika firman sedang menelanjangi dosa. Kita menolak ketika terang kasih Kristus sedang menelanjangi dosa-dosa kita. Nah kali ini Bapak Ibu Saudara, terang yang sejati atau terang yang benar, alethenon, terang yang benar ini bicara terang yang sebenar-benarnya. Berarti kan yang sejati, sebenar-benarnya itu berarti yang asli, yang sejati. Nah terang yang sejati itu adalah kasih Kristus yang menyingkirkan kegelapan dalam hidup manusia. Berikutnya, kenapa dikatakan terang yang sejati? Karena ternyata sebelumnya ada terang yang semu, yang gak mampu menyingkirkan kegelapan itu. Apa terang yang semu? Yang pertama, hukum agamawi. Bapak Ibu Saudara, dulu manusia sebelum Yesus Kristus akhirnya datang ke dunia dan mati bagi kita, manusia mencoba untuk menemukan terang itu dengan caranya sendiri. Dengan cara apa? Melakukan hukum. Jangan membunuh, oke jangan membunuh. Jangan mencuri, jangan mencuri. Jangan berzina, melakukan hukum. Tapi ternyata melakukan hukum ini tidak bisa menyingkirkan kegelapan. Loh kok bisa? Iya, karena kita terkurung dalam kegelapan. Dengan melakukan hukum, kalau namanya melakukan hukum yang melakukan siapa? Sekarang saya tanya Bapak Ibu Saudara. Saya melakukan hukum Taurat. Yang melakukan hukum Taurat ini siapa? Saya. Padahal yang dikurung dalam kegelapan siapa? Saya. Jadi orang yang salah ini berusaha untuk keluar dengan caranya sendiri. Ya enggak bisa, wong terkurung kok. Enggak bisa. Selain ada hukum agamawi, manusia mengenal yang namanya sistem moral, melakukan segala bentuk norma kebaikan yang manusia pahami, tapi mengesampingkan kasih karunia Allah. Yang penting saya baik. Tadi pagi saya cerita, sebelum akhirnya Mas Pandu itu ikut ibadah, Bapak Ibu, saya pernah ketemu dengan beliau, Bapak Ibu Saudara mungkin tahu yang namanya Mas Pandu ya, biasa datang ibadah pagi. Dulu sebelum akhirnya dia datang lagi ibadah, saya pernah ketemu dia di sebuah warung makan lesehan begitu. Saya ajak beliau, waktu itu saya belum merintis, belum memulai pelayanan, masih melayani di gereja yang sebelumnya. Saya ajak beliau, ayo Om, badah, gereja gitu loh. Lalu dia bilang begini, orang kerja orang dedit, orang gereja orang masjid. Nah dia bilang gitu, orang kerja orang dedit, orang gereja orang masjid. Yang penting uripku ki apik dan dia bilang gitu. Yang penting uripku apik dan aku orang rugekke wong, aku orang larani wong, uripku sosial, was penting kui. Seorang gereja-gerejonan. Itu. Bapak Saudara, berusaha untuk melakukan hukum agamawi, berusaha untuk melakukan semua norma-norma, sikap-sikap moral. Tapi sekali lagi, siapa yang terkurung dalam kegelapan? Kita. Nah kita berusaha untuk keluar dari kegelapan dengan cara kita sendiri. Bisa enggak? Sama seperti halnya misalkan Pak Ruli ini. Pak Ruli terkurung di penjara. Bisa enggak bisa keluar dari penjara dengan kekuatan sendiri? Ya enggak bisa. Harus ada yang buka pintu dari luar, harus ada yang membuka kurungan penjara ini, betul? Jadi tidak mungkin apa yang kita lakukan, baik hukum agamawi, baik moral, baik apapun itu yang kita lakukan sendiri ini bisa melepaskan kita dari kegelapan. Tidak bisa. Karena kegelapan itu mengunci kita, mengurung kita. Kita nggak bisa keluar dengan kekuatan kita sendiri. Ya, berikutnya, jadi butuh terang Kristus. Kenapa demikian? Karena sejatinya kegelapan yang menimpa kita ini itu munculnya akibat kita terpisah dengan Allah. Dosa itu adalah keterpisahan dengan Allah.
Jadi gimana caranya menyembuhkan keterpisahan dengan Allah ini? Ya kehadiran Allah, selesai, titik. Gampang sebenarnya. Kegelapan itu terjadi karena kita terpisah dengan Allah. Gimana caranya supaya kegelapan ini bisa lenyap? Gimana caranya kita bisa keluar dari kegelapan ini? Ya Allah harus hadir. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan cara kita. Tapi dengan kekuatan, dengan pertolongan Allah. Paham Bapak Ibu? Bisa nggak kita keluar dengan kekuatan kita sendiri? Gak bisa Bapak Ibu. Kita butuh Allah yang akhirnya bergerak, yang berinisiatif untuk akhirnya mau melepaskan kita dari kegelapan. Ketiadaan Allah dalam kehidupan kita, keterpisahan kita dengan Allah, inilah yang menyebabkan kegelapan. Dan hanya bisa disingkirkan dengan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Berikutnya, mari kita punya komitmen setia sama Tuhan. Terang kasih Kristus telah menerangi kita. Ini namanya pembenaran. Saya sudah terangkan minggu lalu di ibadah gabungan. Ya, Kristus telah menerangi kita. Ini namanya justification atau pembenaran. Tapi kegelapan masih ada. Memang lenyap, tapi dalam proses sedang lenyap. Belum sepenuhnya lenyap. Gimana supaya bisa sepenuhnya lenyap? Manusia harus mau hidup kudus. Manusia harus mau hidup suci, hidup berkenan, semakin hari semakin taat, semakin hari semakin setia dengan Tuhan. Hanya dengan komitmen untuk tetap tinggal dalam terang kasih Kristus, kita dapat sepenuhnya bebas dari kegelapan ini. Tapi kalau kita masih sesuka hati, ya masih hidup dalam kegelapan berarti. Hati-hati loh Bapak Ibu, hati-hati. Yang pertama, mari kita punya komitmen setia. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Syukurilah, terang itu sudah bersinar kepada kita. Yang kedua apa? Sadarilah. Sadar Bapak Ibu, bangun semua, sadar. Jangan hanya merasa kita di dalam terang, tapi benar-benarlah tetap berada di dalam terang. Jangan cuma merasa Bapak Ibu. Jangan. Misalkan Mas Wahyu. Mas Wahyu ini sedang senang sama seorang cewek gitu ya, perempuan. Nah saran saya Mas Wahyu, dipastikan itu cewek benar-benar sayang enggak sama kamu. Jangan-jangan kamu hanya merasa dia sayang sama kamu. Pahit loh itu, beda loh, bedanya jauh. Pastikan dia betul-betul sayang sama Mas Wahyu, jangan hanya merasa perasaan dia sayang sama saya. Nah itu sangat beda. Kita sudah yakin, pede, wah pokoknya apa-apa diberikan, beli handphone, wah sepatu, wah keren-keren semua. Ternyata ketika akhirnya menyatakan perasaan, si cewek cuman bilang, loh tak pikir kita cuman sahabatan. Nah ya toh, karena hanya merasa. Nah sama halnya Bapak Ibu Saudara. Saya tanya, Bapak Ibu Saudara sudah tinggal dalam terang? Sudah? Tenanan loh ini Bapak Ibu. Benar-benar tetap hidup dalam terang atau hanya sekedar merasa saja? Nah, cara jawabnya gimana? Next. 1 Yohanes 2 ayat 9-10. Nih, ini orang ini merasa, loh aku loh hidup dalam terang, wah, aku sudah hidup dalam terang. Yuk kita mau cek yuk. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tapi ia membenci saudaranya. Ia membenci saudaranya. Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Bahasa Yunaninya penyesatan itu skandalon. Apa skandalon? Skandalon itu terjemahan bahasa Indonesianya itu adalah sesuatu yang menyandung, sandungan. Bisa balok kayu, bisa batu yang besar. Ketika orang sedang berjalan, ketika orang sedang berlari dan tersandung, jatuh. Nah itu skandalon. Bapak Ibu Saudara, kita sedang dalam proses berlari menuju surga. Kita sedang dalam proses berlari menuju keselamatan kekal. Amin. Kita sedang berlari menuju keselamatan yang pasti akan kita terima. Tapi ternyata ada batu sandungan yang bisa menggagalkan itu. Ada batu sandungan, balok besar yang bisa membuat kita terjatuh dan tidak meraih itu. Namanya adalah kebencian. Karena Tuhan gak suka sekali.
Kenapa Tuhan gak suka? Gregeten. Kenapa? Lah iyalah. Tuhan sudah mengasihi kita sepenuh-penuhnya. Tuhan sudah berkorban mati-matian mengasihi kita. Lah kok kita bisa membenci orang? Gregeten enggak kira-kira? Bapak Ibu, hati-hati loh. Sepele kelihatannya. Kebencian. Kalau anyel ya sekedar anyel, suami anyel sama istri, istri suami anyel sama suami ya, anyel segera dirampungkan lah. Tapi jangan sampai ada kebencian di dalam hati kita. Marah yang besar. Saya benci sekali dengan orang ini. Saya gak sudi ketemu sama orang ini. Saya gak mau dia ada dalam hidup saya. Kebencian. Wah, rasanya itu betul-betul lebih baik musnah lah. Dongak kere, pitung turunan. Wah, itu kan kebencian. Deloken wae. Kowe oleh ngomong ngono saiki. Titenono gitu kan. Sopo sing semben menang. Wow, itu kebencian. Ora apa-apa aku saiki sengsara. Titenono semben sopo sing sengsara. Itu kebencian. Hati-hati, sepele. Itu batu sandungan yang membuat Allah tidak berkenan kepada kita. Kenapa? Simpel tadi jawabannya. Loh, aku mati bagi kamu. Mengampunimu, memaafkanmu. Masa kamu gak mau memaafkan orang yang kesalahannya mungkin sepele dalam hidupmu? Bapak Ibu, apa yang membuat kita benci sama seseorang? Perkataannya? Beberapa kali perkataan kita juga nyakiti Tuhan. Apa yang membuat kita benci sama orang? Sikapnya, berapa banyak sikap kita juga menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi kita kok. Halo? Jadi ternyata ada penyesatan, ada skandalon, ada batu sandungan besar, balok besar yang bisa menggagalkan itu semua. Ketika kita tidak mau mengampuni orang-orang yang mungkin melukai hati kita. Ketika hati kita diliputi kebencian. Hati-hati Bapak Ibu. Kepada orang-orang yang merasa tinggal di dalam terang tapi masih membenci saudaranya ini, ada pesan Tuhan yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf, Bapak Ibu tidak di dalam terang, tapi masih berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Berarti memang belum dalam terang, masih dalam kegelapan. Bapak Ibu, mari kita buang kebencian, kita kikis, kita habiskan itu. Biarkan kasih Kristus itu merendam hatimu. Oh, itu kata yang tepat. Direndam. Hati kita yang penuh amarah, dendam kesumet. Wah, bukan cuman kesumat itu, kesumet. Wah, begitu disumet, buk gitu kan. Tenono gitu kan. Ini direndam dalam terang kasih Kristus. Oh, adem ayem lagi. Ketika saya memutuskan untuk melayani penggembalaan, Bapak Ibu saya itu, kamu tuh kayak orang kelegan golek momongan gitu loh. Apa ora kurang-kurang aktivitasmu, kegiatanmu, kok masih melakukan pelayanan penggembalaan? Apa enggak melayani saja, melayani seperti biasanya, main musik, khotbah boleh, khotbah di mana-mana begitu ya. Jadi tamu undangan, pembicara undangan. Enak loh, pembicara yang keliling tuh enak Bapak Ibu. Karena khotbah tidak memusingkan jemaat. Tapi kalau gembala itu memusingkan jemaat. Ketika jemaat satu dengan jemaat yang lain, datangnya ibadah itu jelungan. Tahu ya jelungan? Kalau tahu dia datang, dia enggak mau datang. Yang satu datang, yang satu enggak datang. Kalau perlu dua-duanya enggak usah datang. Ketika pelayan dengan pelayan gitu, saling sindir-sindiran status. Gini, enggak lama yang ini balas gini. Status saling perang status. Kadang-kadang di situ saya merasa lelah gitu ya. Perasaan firman Tuhan ya ora kurang-kurang. Pengajaran yang enggak kurang-kurang. Tapi kenapa masih penuh hati jemaat, hati orang-orang, kenapa masih mudah sekali jatuh dalam penyesatannya si jahat ini yang namanya kebencian. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Yang merasa di dalam terang tapi masih membenci saudaranya, ternyata masih berada dalam kegelapan.
Artinya, kebencian kepada sesama itu adalah bukti paling jelas ketidakhadiran Allah dalam hidup manusia. Tadi saya tanya, kegelapan tadi itu munculnya dari mana? Dari keterpisahan dengan Allah. Nah, orang yang masih membenci saudaranya dikatakan masih tinggal dalam kegelapan. Ya berarti orang yang membenci itu Allah tidak dihadirkan di dalam hidupnya. Makanya masih benci. Gitu loh. Next. Jika Kristus demikian mengasihi kita yang tidak pantas menerima kasih-Nya, lalu alasan apa yang dapat kita pakai untuk membenci sesama kita? Bapak Ibu coba tanamkan kalimat ini. Perhatikan, renungkan baik-baik. Kita mungkin gak berani membenci Allah. Tapi berapa banyak orang Kristen, mungkin kita termasuk di dalamnya, atas nama Allah membenci sesamanya. Kita gak beranilah benci Allah. Berani Pak Bunyoman? Benci Tuhan. Berani? Ayo. Di piting cendik aja misalkan, gini terus gitu ya. Gak bisa ditekuk, gini terus. Mana coba? Rekoso lah gini terus. Gak mau digegem kayak gitu. Sepele. Berani membenci Tuhan? Enggak berani kita. Tapi mungkin kita tergoda untuk membenci orang atas nama Tuhan. Ada enggak ya kayak gitu? Maksudnya ada enggak peristiwa-peristiwa, ada enggak momen-momen, ada enggak orang-orang yang membenci sesamanya atas nama Tuhan? Banyak. Banyak Bapak Ibu. Nggak usah jauh-jauh lah. Contoh paling gampang di mana? Di gereja. Pelayan dengan pelayan nih. Contohnya gini. Wah, aku anyel banget nih. Karo Mas Adris misalkan. Saya ngomong yang sahabat saya aja lah, yang rajin gitu ya. Tapi tak contohkan ilustrasinya enggak. Anyel banget karo Mas Adris sih. Menara doa pelayan lah itu wajib loh. Ora tahu teko, alasane sing udan lah, alasane sing kesel lah, alasane sing kucing tetangga beranak lah. Alasane sing wah macem-macem. Sendale apa jebat lah, sepatune hilang lah, katoke suwek lah, pokoknya angel, semuanya lah. Pelayan Tuhan lo, harusnya pelayan Tuhan itu kan bayar harga. Wah. Tapi membenci sesamanya. Atas nama Tuhan. Oh ada, MCC nggak ada syukur, puji Tuhan. Nggak ada yang ngaku maksudnya Pak. Ada yang kayak gitu. Menara doa pelayan misalnya. Atau misalkan apa lagi, ketika kita bicara mengenai oikos. Masih ngerti loh, kuwi oikos iki lah. Keluarga dalam Kristus, wong yo oikos yo wonge kuwi bae. Wong wangele gitu loh. Wong sampeyan apa-apa sing direpoti yo oikos. Ben. Sampeyan amit-amit. Nek mati gen diurusi dhewe kabeh gitu kan. Bayangkan, perkara enggak oikos saja, kita bisa sampai mangkele. Rumangsane urip dhewe apa piye? Wong apa-apa ya butuhe ya karo oikos gitu kan. Sombonge. Loh, sing sombong siapa? Yang ngomong ini loh. Membenci sesamanya atas nama Tuhan. Loh Bapak Ibu hati-hati loh. Kita mungkin gak berani membenci Allah karena resikonya terlalu berat ya Bu Nyoman. Serius loh, benci Allah, kok ngerimen membenci Allah. Dipidas sama Tuhan aja, dibuat gak bisa tidur 3 hari 3 malam, mau apa Bapak Ibu? Gak bisa merem. Tidur kita sepele ya. Saya itu kalau tidur tuh paling cepetan ya Pak Daniel. Ngobrol, retret itu ya ngobrol. Saya ngantuk jadi ngobrol. Pak Dan tak turusi yo gitu kan. Langsung gitu kan. Besok paginya Pak Daniel tuh, Pak sampean ini turu cepet banget loh Pak. Lagi pamit dong baru omongan kok langsung tak turusi yo rok loh. Lah kan bener toh Pak, salah saya di mana? Kan saya udah pamit, Pak tak turusi ya. Bener gak Bu Jaman? Bener gak Pak Ruli? Bener gak Kong? Nek sampun pamit tak turus terus kita masih kelop, klisa-klisi, kleru malah. Nek ngomong tak turus ya sudah tidur. Dan ternyata memang langsung gitu ya. Tapi paling seru itu ya ketika pertemuan pastoral Bapak Ibu. Wah itu, mesak gitu Pak Daniel itu yang soro itu. Kenapa? Karena yang di sampingnya saya, walaupun kita agak beda selisih gitu ya. Stereo.
Di luar, Mas Adris, gue tau enak nyanyi, wah kalem-kalem gini. Ternyata, wah full power. Oh iya, tapi yang paling besar, ini gak datang malam hari ini. Mas Adi Grand. Itu benar ya Pak Daniel ya. Kayak Godzilla gitu loh. Tapi saya nggak pusing. Kenapa? Wong saya yang ngorok. Walaupun saya juga nggak pernah mendengarkan saya ngorok gitu loh. Saya ngerungokke gitu ya. Nah, saya santai-santai saja. Puji Tuhan. Enak tidur. Bapak Ibu coba dibuat sama Tuhan gak bisa tidur 3 hari gitu. Melek terus gitu kan. Mau pengen ngantuk tapi tetap melek terus. Gak bisa apa-apa. Mungkin kita gak berani membenci Allah. Tapi kita mungkin berani membenci sesama. Tapi menggunakan nama Allah. Ya kepada pelayan lah. Ya kepada jemaat lah. Oh jemaat itu orang tahu bersyukur loh. Uripe wis penak. Orang tahu teko ibadah. Mau ibadah yo seminggu pisan. Orang tahu teko, orang tahu ngetok. Terus piye nek ngono kuwi. Urung tau ngrasakne rezekine disambut sama Tuhan. Walah aku malah nyumpai. Aduh Tuhan Yesus, kita membenci sesama atas nama Tuhan. Nah Tuhan seneng enggak? Blas enggak seneng. Loh iya loh, kenapa sekali lagi kita diampuni Tuhan, kita dikasihi Tuhan, tapi kok kita masih berani membenci orang lain. Berikutnya, mari kita berkomitmen untuk mengasihi. Justru dengan mengasihi sesama, membuktikan seseorang itu punya keintiman dengan Kristus. Kalau ayat tadi mengatakan, barang siapa mengasihi saudaranya, maka ia tetap berada di dalam terang kasih Kristus. Jadi simple. Kalau pengen ngecek kualitas hubungan seseorang sama Tuhan, simple cara ngeceknya. Gimana? Apakah orang ini mengasihi saudaranya? Apakah orang ini mengasihi sesamanya? Kalau dia mengasihi sesamanya, maka dipastikan hubungannya sama Allah beres pasti. Hubungannya sama Allah baik pasti. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita ini dikasih kesempatan Tuhan untuk mengasihi sesama, tapi seringkali kita itu nggak ngerespon gitu ya. Terus lah gitu. Nggak sadar. Lagi mana perlu disadarkan Bu, tangi gitu kan. Kadang-kadang Tuhan akan berikan kesempatan kapanpun sama kita, dimanapun, dan Tuhan cuma minta kita untuk sadar saja. Yuk lakukan. Beberapa waktu yang lalu saya ngantar anak saya ini main di playground, di mall. Playground tempat bermain itu di mall. Itu saya juga rodok gelo. Kenapa? Karena jadi ceritanya dia sudah selesai main, kami sudah mau turun mau pulang, saya lupa kunci lokernya katut di celana saya. Katut. Kunci loker tempat kami nyimpen barang di tempat bermain itu. Akhirnya saya lari naik ke atas mengembalikan itu. Nah ketika saya mengembalikan kunci itu, ada anak perempuan kecil dengan ibunya, anak ini nangis pengen main, tapi ibunya nggak mau kasih. Mulai wae, mungkin maaf, nggak punya uang atau gimana. Sudah tergerak hatinya ini, nah kali ini kesaksian yang gagal nih ya. Sudah tergerak, sudah ada uang, sudah ditolong anak kecil ini. Saya cuma bayangkan, anak kecil pengen main, mungkin ibunya juga pengen, tapi ya gimana, nggak punya uang kan nggak bisa apa-apa. Tapi saya malu, dilihat banyak orang, dan ini ibu perempuan, yang dengan juga perempuan juga, cuman entah kenapa saya rasanya kok ngeper aja gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk turun, saya ketemu sama istri saya bilang, Mimi, saya kasih uang, naik ke atas, itu ada anak kecil nangis itu, anaknya mau main playground, kasih duit gitu. Dalam hati saya muga-muga urung lunga, tapi ketika istri saya naik ke atas, saya tanya udah nggak ada. Celing hilang katanya. Udah enggak ada. Di situ saya coba, aduh kalau tadi tak kasih gitu kan ya sudah tenang, lega gitu loh hatinya. Bapak Ibu, kesempatan seperti itu Tuhan akan tunjukkan dimanapun. Tuhan akan tunjukkan kepada kita, kadang-kadang di warung, Pak Ruli, Bu Nyoman, mungkin Mbak Kakun, Mbak Uti di rumah, atau mungkin di mana, bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Tuhan akan kasih kesempatan. Yuk lakukan sesuatu. Tapi seringkali kita, kalau boleh pinjam istilahnya Bu Nyoman tadi nggak sadar, ya sekarang kita sadarkan. Mudah kok sebenarnya mengasihi. Asal kita mau atau enggak. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah jangan sampai kita terbelenggu oleh kebencian, tapi pilihlah untuk mengasihi. Next, yang terakhir, yang ketiga, sinarilah.
Yang pertama tadi apa? Syukuri Bapak Ibu, terang itu sudah bersinar. Yang kedua apa? Sadari bahwa kita selama ini hanya sekedar merasa tinggal dalam terang atau benar-benar tinggal dalam terang. Kalau kita hanya merasa tinggal dalam terang tapi membenci sesama, berarti kita sedang tertipu. Kita kena skandalon tadi. Sadar. Kalau kita memutuskan untuk mengasihi sesama, tidak membenci orang, maka kita betul-betul berada di dalam terang. Dan yang ketiga, sinarilah. Ya, terang kasih Kristus itu bersinar untuk kita dan melalui kita. Terang Kristus itu bersinar untuk siapa? Untuk kita. Tapi bukan cuma untuk kita, tapi melalui kita. Bukan cuma untuk saya, tapi melalui saya untuk orang lain. Itu terang kasih Kristus. Ayat yang ke-10 dan 11. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Pak, Bu, kita tinggal dalam terang kasih Kristus. Kita percaya kepada Kristus. Amin. Bapak tahu, Ibu tahu kemana kita pergi? Tahu enggak? Ke surga. Amin. Kita ke sana. Nah, tapi orang yang akhirnya terkunci dalam kebencian, orang yang terpenjara dalam kebencian, mereka enggak tahu kemana. Karena buta matanya, mereka tidak tahu harus berjalan kemana. Bisa surga, bisa juga yang lain. Hati-hati. Terang kasih Kristus itu bersinar untuk kita, tapi juga melalui kita. Jadi lewat hidup kita, kita pun juga harus mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Berikutnya, kita dipanggil tidak hanya untuk menerima, menikmati terang kasih Kristus, tapi juga bertanggung jawab untuk meneruskan, bertanggung jawab untuk memantulkan terang kasih Kristus bagi sesama. Pertama-tama kepada saudara seiman, orang-orang percaya, kepada sesama orang Kristen. Berikutnya, kasih itu juga kepada semua orang. Ayatnya ada di situ. Gambarnya yang paling belakang itu matahari, yang di tengah itu bumi. Yang paling belakang ini, sini, ini bulan. Bapak Ibu saya tanya, apakah bulan itu bersinar? Tidak. Yang bersinar apa? Matahari. Bulan itu hanya memantulkan sinarnya matahari. Betul? Jadi Bapak Ibu kita seperti bulan. Jangan merasa sombong, jangan merasa bisa, loh kita ini enggak punya sinar apa-apa. Kita hanya bisa menikmati sinar dari Tuhan, dan memantulkan sinar dari Tuhan. Saya ulang sekali lagi, kita ini gelap lap bulan itu enggak punya sinar, enggak punya terang. Jadi kita hanya bisa menikmati, menerima sinar dari Tuhan, matahari gambaran Tuhan. Kita menikmati sinar dari Tuhan, tapi kita juga memantulkan sinar itu supaya orang melihat terang hidup kita. Kita ini kayak bulan. Jangan merasa sombong, jangan merasa bisa, saya, aku, orang aku sembuh pokoknya itu. Jangan Bapak Ibu. Mari kita belajar untuk biarlah Tuhan yang nampak dalam hidup saya. Biarlah Tuhan yang terpancar dalam kehidupan saya. Kemanapun saya ada, kemanapun saya pergi, biarlah Tuhan yang kelihatan. Berikutnya, mari kita punya komitmen untuk bersinar. Tadi kita punya komitmen untuk setia, kita punya komitmen untuk mengasihi, dan berikutnya kita punya komitmen untuk bersinar. Kita menyadari bahwa kita seperti bulan yang hanya mampu bersinar ketika matahari menyinarinya. Demikian halnya kita bertanggung jawab untuk bersinar. Kenapa? Karena sinar itu, sang terang yang benar itu telah menyinari hidup kita terlebih dahulu. Seperti bulan, kita sudah terima sinarnya Tuhan. Sekarang kita bertanggung jawab untuk memantulkan sinar itu kepada sesama kita. Terakhir, Rasul Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan, pernah menuliskan dalam suratnya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita belajar dari kasihnya Allah. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Perintah apa itu? Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Rasul Yohanes yang bilang. Bapak Ibu Saudara, merasa dikasihi Allah? Puji Tuhan.
Mari kita bersama-sama mengasihi Allah dan juga mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi sesama kita. Saya tutup, apa saja yang bisa kita lakukan? Penerapan firman Tuhan ya. Yang pertama, syukuri terang kasih Kristus itu telah bersinar bagi kita. Yang kedua, sadari untuk terus tetap tinggal dalam terang kasih Kristus. Dan yang ketiga, sinarilah kehidupan sesama kita dengan kasih Kristus yang kita terima. Biarlah kiranya boleh menjadi berkat buat setiap kita semua. Mari kita renungkan bersama-sama dan minta kekuatan Roh Kudus untuk kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita tunduk kepala. Saya mohon dengan hormat Bapak Iwan boleh membantu saya dan dibantu Pak Ruli, boleh mohon bantu Pak melayani perjamuan. Monggo Pak Ruli. Pak Iwan. Bapak Ibu Saudara, mari kita tunduk kepala, merenungkan firman Tuhan sambil mempersiapkan hati untuk kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapak. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi, tiada kau ingat lagi kesalahan. Mari bersama-sama mengatakan betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati, tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita merenung sejenak. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah dibagikan. Kami rindu untuk terus bertumbuh dalam firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami mensyukuri terang kasih Kristus yang memang telah bersinar bagi kami. Ajar kami untuk menyadari, untuk kami betul-betul tetap tinggal dalam terang kasih Kristus. Bukan hanya sekedar merasa, tetapi masih membenci sesama kami. Tapi kami betul-betul mau mengasihi, mau mengampuni, agar kami menjadi orang-orang yang tetap tinggal menikmati terang kasih Kristus. Dan juga ajar kami untuk kami mampu bersinar, memantulkan, meneruskan terang kasih-Mu Tuhan bagi dunia ini. Sehingga kehadiran kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih untuk firman-Mu mengajar kami. Dan sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, layakkan, sucikan. Agar kami betul-betul mampu menghayati korban Kristus di atas kayu salib. Kami yang semestinya menerima hukuman mati itu, kami diluputkan, bahkan dianugerahi kehidupan kekal. Itu semua semata-mata karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, layakkan jemaat-Mu untuk kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Juga para pelayan-Mu, agar kami boleh melayani perjamuan bagi jemaat dan dipandang layak, dipandang berkenan oleh Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan sambut perjamuan kudus ini.
Haleluya. Amin. Silakan plan perjamuan akan bagikan. Kita naikkan refrennya tadi. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau berikan Tuhan. Pengampunan yang kau beri. 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 Pulihkanku. Sebelum kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama merenung sejenak. Kalau bukan karena kasih Allah kepada kita, maka kita semestinya sesat, hilang, binasa untuk selama-lamanya. Tapi bersyukurlah Tuhan mengasihi kita. Oleh karena itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan atas karya penebusannya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian tertulis firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan cawan anggur, angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terang kasih-Mu bersinar atas kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang telah kami nikmati ini. Tubuh dan darah-Mu menyatu dengan kami. Kami dipulihkan, kami dibaharui, kami diselamatkan, dan lebih indah lagi,
Tuhan akan memperlengkapi kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi orang lain. Biarlah terang kasih-Mu Tuhan bersinar memancar melalui kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami terima sepenuh-penuhnya berkat perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Saya serahkan pada pemimpin pujian. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah melakukan perjamuan kudus yang mengingatkan kita begitu besar kasih Allah kepada kita lewat anaknya yang tunggal berkorban demi kita semua. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau persiapkan persembahan kita. Nanti Mas Adris berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini di mana kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami boleh menerima firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Kini tiba saatnya Tuhan, kami rindu untuk memberikan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan persembahan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita mau iringi persembahan kita dengan pujian Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Shalalalala, shalalalala, oh, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada dalam hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita mau saling mengasihi. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada dalam hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau Dengan kasih Tuhan. Mari kita katakan kanan kiri kita. Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan sekali lagi kasih kita mau katakan kanan Tuhan. kiri kita. Ku kasihi Ku Kau. kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan
berikan kemuliaan buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mbak Gembala menikmati. Ya. Kita akan mendengarkan kegiatan sepekan MCC. Senin ada latihan tamborin setiap jam 6 sore. Namun untuk minggu ini diliburkan dulu tamborinnya karena rumah saya dipakai untuk rapat bapak-bapak RT ya. Jadi diliburkan dulu, mohon maaf untuk teman-teman tim tamborin. Lalu hari Selasa ada Komba spesial Valentine. Ya. Komba spesial Valentine dan juga ada, apakah pemuritannya ada Mbak Dita? Oh, libur karena Mbak Dita ikut wanita ya. Dan saya informasikan ikut wanita, ikut kaum wanita ya. Dan saya informasikan karena kaum wanita ini ibu-ibu yang sangat kreatif ya. Jadi banyak acara yang menggemaskan untuk ibu-ibu. Jadi semuanya diharap hadir ibu-ibu dan para wanita ya. Lalu hari Rabu ada Oikos Ngipang. Lalu jam 10 pagi ada program Kristal, program CKI MCC bekerja sama dengan Radio Immanuel jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang senggang, monggo bisa mendengarkan program Kristal dan juga ikut ambil bagian partisipasi, tanya atau minta bantuan doa boleh. Salam-salam boleh ya. Lalu hari Kamis ada latihan musik dan pujian. Untuk ibadah raya yang pertama jam 6 sore dan untuk ibadah raya yang kedua latihannya jam 7 malam. Lalu hari Jumat ada menara doa untuk doa dan puasa. Mari untuk pelayan-pelayan Tuhan kita bisa merapatkan barisan untuk kita berdoa bersama-sama bagi bangsa negara kita, bagi gereja kita juga. Lalu hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex jam setengah 6 sore. Lalu hari Minggu kita kembali dalam ibadah raya yang pertama jam 8 pagi di Solotek. Lalu ibadah raya yang kedua jam 5 sore di Hotel Warisan. Dan juga ada ibadah gereja anak Al-Pakit setiap jam 3 sore di Maestro. Demikian informasi, ada informasi lain monggo Pak Gembala. Ngomong-ngomong foto yang kristal tadi kok kepala saya kempling banget. Tak mat-mat ke lebih atau kok. Coba dilihat Mas Nundus. Ternyata benar-benar sudah kayak nggak ada rambutnya sama sekali ya. Ojo mbok tok tenan loh. Ya. Kalau orang lain berdoa untuk promosi, berdoa untuk saya rambut aja kayak gini Bapak Ibu ya. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Pemuritan hari Selasa berarti kosong ya Mbak Dita ya. Karena Mbak Dita ikut rapat Bapak RT. Itu Senin ya. Jadi tamborinnya libur dulu Mbak Nita ya. Kalau Lisa kan di rumah terus ya. Nita katanya lagi kurang enak badan. Mungkin bisa dikasih Royco dikit. Biar agak enak gitu loh maksudnya. Lalu hari Rabu itu Oikos Ngipang itu di rumahnya Mas Pandu ya. Mas Pandu ya, monggo rekan-rekan yang ada di sekitaran Ngipang silakan boleh hadir. Oh iya, untuk yang Komba itu bawa hadiah ya, tukar kado ya, tukar kado. Bapak Ibu ya, Bapak, Ibu-ibu maksudnya. Ibu-ibu yang hadir bawa hadiah untuk tukar kado. Katanya tukar kadonya benda-benda yang terkait dengan kewanitaan. Contohnya kemarin cekep gitu ya. Apalagi pita kayak gitu, itu terlalu umum. Besok bawa muntu Bapak Ibu ya. Jadi yang ngoper-ngoper kan rumongso abot gitu, apa iki? Wah iki ya, ternyata muntu ya. Anak-anak muda tahu muntu enggak ya? Enggak tahu ya muntu, ulek-ulek gitu loh ya, cobek gitu ya. Ya. Nah,
Jadi Bapak Ibu bersyukur ibu-ibu kita itu wah luar biasa semangat-semangat. Yang muda-muda jangan mau kalah, tinggal satu PR-nya kita. Belum punya kaum pria, Pak. Bapak-bapaknya ini loh ya. Sekalinya ketemu gor wedangan, giliran makan, nah itu bapak-bapak ya. Jadi besok komba bapak-bapak boleh ikut, tapi cuman dapat jatah makannya ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Kita lihat banyak kursi-kursi kosong, mungkin karena cuacanya syahdu tadi, jadi mancal kemul semua. Kita berdoa supaya di minggu-minggu yang akan datang bisa hadir untuk menikmati berkat Tuhan, berkat firman Tuhan juga. Monggo, jumeneng sedanten kita berdoa menutup ibadah kita. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu ya minggu yang akan datang, dan bisa dibagikan juga berkat yang kita terima hari ini di pertemuan Oikos nanti. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, bersuka cita. Betapa kasih Tuhan menyinari kami, terang benderang bagi kami. Memberikan kepada kami pemeliharaan, pertolongan, pembelaan, damai sejahtera, sukacita, pemenuhan kebutuhan, kesembuhan, kesehatan. Bahkan hal-hal yang kami inginkan, yang kami rindukan. Bukan kebutuhan-kebutuhan kami, ini keinginan-keinginan kami. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi kami, bahkan keinginan-keinginan itu pun Tuhan perhitungkan. Tuhan berikan kepada kami. Betapa kami menikmati hidup dalam terang kasih-Mu Tuhan. Tapi biarlah kami tidak hanya menikmatinya sendirian, tapi latih kami Tuhan. Untuk kami bertanggung jawab memancarkan terang kasih Kristus ini bagi orang-orang di sekeliling kami. Mereka yang tinggal dalam kegelapan, mereka yang kehilangan pengharapan, mereka yang penuh kecemasan, penuh ketakutan, mereka yang tidak tahu, tidak punya harapan. Biarlah kehadiran kami boleh menghadirkan terang Kristus bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati para pelayan-Mu Tuhan yang sudah melayani, pakai semakin hari semakin luar biasa. Semangatnya, gairahnya melayani Tuhan, bahkan Tuhan akan percayakan perkara-perkara lebih besar, melayani semakin banyak jiwa, bukan untuk kesombongan kami, tapi semata-mata agar semakin banyak orang yang mendengar Injil, semakin banyak orang yang menyadari betapa Allah mengasihi mereka. Terima kasih berkati para jemaat Tuhan yang sudah hadir, meluangkan waktunya, menembus hujan dalam suasana yang dingin ini, tapi bersemangat untuk mencari Tuhan, beribadah, berbakti. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas setiap kami semua. Berkatilah keluarga kami Tuhan, rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang hangat, harmonis, penuh cinta kasih mesra. Yang dalam rumah tangganya sedang ada perpecahan, sedang ada pertikaian, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan akan menyelesaikan, Tuhan akan merukunkan kembali cinta kasih-Mu Tuhan yang akan menghangatkan kembali. Kami percaya keluarga kami aman dalam genggaman kasih-Nya Tuhan. Seisi rumah kami diselamatkan. Kami berdoa untuk pekerjaan tangan kami diberkati Tuhan, dibuat berhasil, dibuat Tuhan beruntung di dalam nama Yesus. Tuhan akan buka semakin banyak pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu peningkatan untuk kami boleh alami, dan semuanya ini kami peroleh untuk kami pakai juga memberkati sesama kami, melayani sesama kami. Berkati juga anak-anak kami yang sekolah, pendidikan mereka Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang pintar, yang berprestasi, bahkan jenius. Jadikan mereka anak-anak yang menjadi teladan, ranking Tuhan. Bahkan menerima beasiswa, menerima kesempatan-kesempatan yang indah untuk memperoleh pendidikan yang terbaik. Kami berdoa anak-anak kami diberkati masa depannya oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati jemaat yang tidak hadir, apapun kendala mereka. Tuhan tilik, Tuhan lawat, Tuhan sentuh hatinya di dalam nama Yesus. Roh Kudus Tuhan jamah hati mereka. Ingatkan mereka betapa mereka membutuhkan Engkau. Sehingga pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, mereka boleh hadir mencari wajah-Mu. Menyadari keterhilangan mereka, menyadari ketersesatan mereka. Dan kembali hadir mencari Tuhan dengan segenap hati. Tuhan berkati jemaat yang tidak hadir karena sakit, atau mungkin ada di antara kami yang sedang sakit, juga terkhusus Ibu Dewi yang beberapa waktu lalu menjalani operasi, dan puji Tuhan sudah selesai, sudah pulang ke rumah. Kami bersyukur, biarlah kami berdoa untuk seluruh jemaat dan juga Bu Dewi. Di dalam nama Yesus, kesembuhan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan terjadi. Setiap sel metabolismenya diperbaiki, disempurnakan kembali, sehingga pulih seperti sedia kala. Kami sehat, kami bugar, untuk boleh kami pakai tubuh ini, bait Allah ini, untuk kami pakai melayani Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Penjagaan penyertaan Tuhan ada atas kami sampai di rumah dengan selamat, bertemu dengan anggota keluarga kami untuk kami dapat membagikan berkat yang kami terima. Aktivitas selama sepekan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan lancarkan, jagai, kirim jiwa-jiwa, biarlah pelayanan-pelayanan ini boleh berjalan dengan lancar, memberkati jemaat Tuhan dipermuliakan. Sebelum kami pulang, bersama-sama Tuhan kami akan menerima berkat-berkat daripadamu. Oleh karena itu jemaat Tuhan, buka hatimu dan angkatlah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah berkat-berkat ilahi dari Allah Bapa kita. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Juga sukacita, damai sejahtera, persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa melimpah termaterai dalam hati kita semua tanpa terkecuali mulai malam hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya, amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat malam dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati.